You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. You tell me you'll stay, you set my world on fire. Nama kelompok kita itu Guru Jaramba. Nah, kita itu bukan kelompok sebenarnya, tapi APKS, Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis. Nah, karena kita terbentuk awalnya karena main-main, jadi kumpul di suatu tempat karena hobinya sama, olahraga, ketika badminton dan volley, berbicara apakah kita mau gini-gini aja, mau nunggu CPNS dibuka banyak, Iya. atau diangkat otomatis, atau sambil menunggu mencari uang. Nah, apa tuh kira-kira? Nah, karena saya mempunyai pengalaman di luar kota dengan beberapa orang pengusaha yang merekomendasikan kalau lingkungan guru udah aja bermain cerdas. Nah, kita tertarik. Nah, kita setelah dipelajari di tahun 2020 akhir, saya dan rekan yang lumayan sering kalau dengan Bapak Is sering diskusi. Oh, ternyata benar bahwa dokumen itu harus ada pengelolaan. Banyak sekali penyalahgunaan dokumennya, mulai dari dibuatkan bungkus gorengan atau buat menjadikan penipuan. Kalau di dalam dokumen biasanya 30% itu ada nama dan pendaftaran, biasanya identitas pasti ada nama. Nah, mungkin dari 30% itu yang ada nih dan nama, sebagian kan ya mungkin untuk beberapa orang yang mempunyai niat jahat dibuat cari dana dan lain-lain, sehingga ya, mungkin salah satunya kenapa SMS ada judi online, terus togen, zaman online, ya mungkin salah satunya dari situ. Di samping dari dibobolnya capil, mungkin salah satunya dari itu. Nah, banyak dari situ karena banyak penyalahgunaan. Kita kaji, ada gak hukumnya untuk penyalahgunaan dokumen? Ternyata ada. Dengannya kalau nggak salah 3 miliar, sanksi kurungannya itu 5 tahun. Wah, berarti benar-benar nih bahwa dokumen itu nggak boleh disalahgunakan. Nah, akhirnya di tahun 2021 bulan April, kita itu membentuk, ngajak beberapa teman. Wah, ketika saya ngajak, nggak mau. Cuman ada yang mau, sekitar 100 orang, nah, kurang lebih lah. Ketika disuruh melaksanakan ide dan gagasan yang awalnya dibuat, ternyata mereka mentok. Mentoknya itu di jiwa sebenarnya, bukan dari waktu. Jadi rasa malu. Jadi modal terbesar usaha itu kan lepaskan dulu ego, lepaskan dulu malu, baru berusaha. Nah, ketika malu itu menjadi benteng, mengusut seiring berjalannya waktu, tinggal 7 orang. Sebenarnya konsepnya itu sederhana, Pak. Kita itu memberikan edukasi lah kepada sekolah, kepada beberapa SKPD, terus kesehatan juga, bahwa kenapa harus menjual ke kelompok kita? Bukan karena kita itu khawatir yang harus dikasihani, orang yang harus dikasihani. Kalau kita itu kerjasama itu secara profesional, kita itu menjelaskan bahwa dokumen itu penting dan rahasia. Saya mengedukasi, memberitahu kepada target, misalkan sekolah atau SKPD, bahwa penyalahgunaan itu contohnya seperti ini. Kalau kita melihat di Garut saja penyalahgunaan hampir di semua SKPD. Adalah beberapa OB atau beberapa staf menjual karena ada nominal di kerja, menjual sembarangan. Nah, ketika dijual ke pengepul kan berbicaranya nominal.
ini itu kertas bisa dijual dengan harga lebih ya kalau ke tukang gorengan. Kalau dijual digiling ya mungkin jadi kos. Ya pengepul keberatan kalau digiling dulu. Pasti jual seadanya. Nah kalau kita itu alternatifnya banyak Pak. Mulai dari kita yang dibayar untuk penghancuran. Beberapa kantor finansial sudah kerjasama dengan kami. Mereka itu membayar kita untuk penghancuran. Terus yang kedua ada yang bukan hibah tapi gratis asal melakukannya. Ada melakukan penghancuran dan retensi dan pertelaan. Terus ada juga yang ini harus diuangkan karena kita sudah memilih ini itu sudah habis waktunya, ini sudah sifatnya tidak bisa diuangkan. Tapi tetap harus digiling ya boleh. Memang standar di kami itu dihancurkan dulu baru dijual ke pabrik. Nah sementara pergerakan di pengelolaan kita itu hanya sebatas mengambil dengan edukasi atau kerjasama dengan edukasi, terus pengelolaannya dengan guru honor semua kelompok kita, terus digiling baru dijual kembali ke pabrik. Cuman ada yang membedakan dengan yang lain karena kita itu dasarnya intelektual, mau tidak mau kita itu tahu lah dokumen statis itu seperti apa. Yang tidak boleh sama sekali hancur, apalagi dijual. Hancur juga sudah bermasalah, apalagi dijual. Nah, kita itu sudah berpengalaman beberapa kantor, beberapa sekolah yang mungkin tidak sengaja ya, termasuk seperti apa karena akta pendirian bangunan itu penting untuk aset kalau tidak salah, sarana prasarana. Terus buku induk kalau sekolahnya itu kan sampai kiamat pun harus tetap ada. Misalnya kalau berkaca di pilkada biasanya buku induk itu dicari sama calon. Nah mungkin sebatas pengelolaannya di sana dulu. Tapi kedepannya kita itu sudah mempunyai rencana, cuman belum matang. Nantinya akan ada pengelolaan, cuman kalau dia nominal dan pengelolaan itu benar-benar harus buat dulu di kelompok pengelolaan. Pengolahan. Sementara kita pengelolaan. Iya. Pengolahan dulu. Belum. Ya tahun kamu Pak pengolahan kita itu jadi kertas lagi. Kalau untuk handicraft bisa saja jadi handicraft, jadi semacam misalnya patung dari kertas. Ya. Cuman nilai kontinuitasnya itu benar-benar lumayan bakal naik turun karena target handicraft itu orang-orang yang sama-sama suka dengan hasil terbatas. Tapi kalau menjadi kertas lagi, siapa sih yang nggak butuh kertas? Intansi dan orang butuh kertas. Kita sudah kaji, ternyata sebenarnya mudah. Tidak perlu musim yang benar-benar seperti pabrik, tapi benar-benar mudah. Cuman kesulitannya itu di kelompok masih belum solid, belum banyak, modal juga belum ada, belum mumpuni. Tapi untuk kedepannya mungkin jadi Garut bakal ada pabrik sendiri untuk kertas. Jadi misalkan gini, kita itu ngambil di suatu SKPD atau di kantor swasta dan lain-lain, itu ngambil sama itu Pak. Kadang-kadang banyak, tidak semuanya kertas meskipun kita konsennya tetap ada botol plastik, ada kain dan lain-lain. Kan misalnya ada kelompok yang sudah membuat biji plastik, kita bisa subsidi silang. Yang membuat biji plastik, saya ingin dapat kertas tapi tidak banyak. Kenapa tidak? Saling. Ya, kalau di kita memang kalau untuk pengolahan masing-masing, jadi kita tuh punya individu-individu yang dia punya ini sendiri lah, kita bebaskan kreativitas. Nah, dia yang misalnya sampah, bikin bank sampah,
itu sudah sampai ke pemilahan, sampai dengan pengolahan juga, sampai ke pelet. Itu ada. Jadi itu ada seseorang yang kalau kita sih namanya divisi lah, misalnya divisi sampah pengolahannya ada orangnya. Dia punya jaringannya, jaringan Eco Village. Dia gerak aja. Nanti kalau misalnya tempat lain ada yang butuh diskusi ataupun pengen tukar pikiran, maka kita akan ke sana dan bicara. Itu yang kedua, misalnya sekarang itu limbah kayu buat cincin atau apa, itu bisa orang aja, silahkan aja kan gitu. Dan misalnya limbah pipa dibuat jadi hiasan ornamen lampu atau apa, silahkan. Pada intinya kita punya semangat bahwa bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang tidak, yang orang yang tidak dilirik, bahkan mungkin tidak disukai, dibenci, tapi kita upayakan itu yang menghasilkan nilai tambah. Memang itu saja dulu sebenarnya semangatnya, kita itu dulu gerakannya. Yang penting kita ada gerakan, bahwa kemudian kita di situ sudah ada terjadi ekonomi bermain, kita sebenarnya belum masuk ke ekonomi, belum muncul. Karena kita memang tidak, kita itu kumpulan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu ke ekonomi. Yang penting mah idealisme kita. Maka di kelompok kita itu kalau sudah ngomongin uang, saya mau mundur kayak gitu. Yang penting kekuasaan dulu itu. Dan mereka bukan orang-orang yang secara finansial kuat juga. Banyak teman-teman yang kurang. Tapi ya itu karena kita semangat dulu itu dulu. Itulah berbagi, menebar pesan kebaikan aja ke yang lain. Seperti itu kita. Jadi kalau ditanya apakah sudah menghasilkan aspek ekonomi, tidak. Tapi kalau misalnya kita sudah banyak, sudah berbuat, ya sebenarnya kita banyak sudah berbuat binaan. Ya salah satunya itu tadi kan salah bahasa arti sebenarnya binaan kita menangani sampah puluhan tahun kok bisa beres dalam waktu 6 bulan. Gitu, ini luar biasa sebenarnya. Itu aja. Kemudian apakah dari situ kita teman-teman komunitas itu dapat sesuatu? Tidak sebenarnya. Itu kita sebenarnya nggak terlalu ke itu, belum lah. Kita juga kedepannya berharapnya pengen syukur bisa menghasilkan, tapi kan kita dari awal konsepnya kita nggak ke sana dulu. Ini kita kolaborasi saja nanti dengan teman-teman yang lain. Kan kita juga sounding yang di Bandung, gimana membentuk suatu gerakan yang bisa sesuatu yang nilai tambah di lingkungan. Ya kalau ada gerakan konservasi kita ikut. Gitu sebenarnya. Ya beda lah. Ini kalau di sini sudah, kalau di teman-teman yang Gunung Jarama kan sudah ada di situ ekonomi yang harus target, harus muncul kan gitu ya. Tadi memang itu tuntutan dari awalnya seperti itu. Dan kita sih sebenarnya kalau di kertas juga salah satu jangka pendeknya itu tadi kita kumpulkan tapi dengan konsep yang beda. Jadi pengen individu aja, kita tidak lihat volume, tidak lihat kuantitas. Yang penting kualitas dari individu dan banyak orang yang terlibat gitu. Itu seperti kan biar dia jadi menghargai kertas lah, menghargai sampah yang selama ini kan dibakar sayang, padahal itu bisa. Kita juga targetnya sebenarnya sebagian dari sampah itu kita jual juga. Nanti uangnya ya silakan aja dipakai buat, misalnya kita di sini ada teman-teman OB, itu kita nggak ngambil keuntungan. Nah kita juga sebagian itu juga pengennya ada pengolahan. Yang nggak tahu pengolahannya nanti silakan aja ide-ide yang kita sedang pendekatan ke komunitas-komunitas yang mengolah sampah kertas itu sebagian. Nah itu tadi kalau kita belum kuat di pengolahan sampah yang pengolahan kertas untuk dijadikan handicraft, itu kan berat, waktu, modalnya juga operasional, biaya produksinya kan lumayan. Dan itu juga kita tidak menjamin bahwa hasil produk kita juga laku. Tapi spirit bahwa kemudian barang itu menjadi menghasilkan, itu sebenarnya kita ke sana. Saya sebagai kecil nanti kita akan lepas. Itu yang kita awal sebenarnya itu dari kita tuh gerakannya. Nah, satu selain daripada itu sampah itu juga kita kan punya wadah yang memfasilitasi teman-teman berbicara. Kalau misalnya teman-teman Jarama mau bicara tentang pentingnya, kita bisa di acara kita ngobrol di Sabtu pagi lah, ngobrol sambil ngopi bareng, tematik itu nanti kita mau bicara apa,
bicara tentang sampah, monggo teman-teman. Jadi ya nah, kita hanya memfasilitasi tempat, jadi kita umumkan biar pada datang. Nanti kan masalah kubu-kubunya itu kan kita seperti itu, jadi kita menebar kesan seperti itu. Sudah banyak sebenarnya yang bukan pengen, yang mau bersedia untuk berbicara di acara itu. Nah, itu bisa teman-teman misalnya kita gabungnya dari sini saja, oke, nanti kita kerucutkan itu. Minta kalau bersedia kita kasih ruang dan waktu, monggo datang aja. Cuma narasumber, tapi kita juga tidak, narasumbernya juga bukan berarti narasumber yang ada dibayar, enggak, tapi yang kita siapkan yang paling ramai dan kita expose biar pesan yang disampaikan teman-teman Nurul Jalama juga tersampaikan. Sudah ada beberapa, banyaknya sampah juga, sampah penggunaan plastik. Kita bicara tentang kebangsaan pemuda, bahkan yang dari Bandung saja juga siap. Kemarin kita minta apa materinya ya, usulnya ya, seperti misalnya mental health untuk anak muda sangat lagi penting. Kalau kita mau jaringannya banyak mungkin, kita nggak bisa latar belakang dari pendidikan juga. Kita juga berharap teman-teman mahasiswa juga mau meluangkan itu. Terakhir kita tukar pikiran dengan BEM-nya Unida, saling tukar aja. Jadi kita lebih banyak ke sana. Misalnya ada di daerah lain, kecamatan lain, desa lain, kita diundang narasumber, kita datang bagi-bagi pengalaman kita, karena kita sudah punya contoh yang bisa dibagikan. Nanti cerita mana kasih sampah di lokasi itu Talangseng. Mudah-mudahan nanti dengan itu jalan gimana kita bisa saling, ya tadi yang paling, kalau tadi bisa kerjasama saya, taruhlah nerima sampah dari kita ya nggak apa-apa, kan kita juga sebagian kita lepas, sebagian kita olah, dan nggak mungkin kita juga nggak kepikiran kita untuk olah semua. Satu, nggak ada waktu,